Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Langgeng Rizky Rahmanda dengan NIM 12030 120 140 316 dan teman saya Yusandi Suwarto dengan NIM 12030 120 130 141. Pada kesempatan ini, kami sebagai perwakilan dari kelompok 11 kelas D Analisis dan Desain Sistem akan menjelaskan diagram-diagram UML pada sistem informasi reservasi hotel. Terdapat 5 diagram UML, yaitu ada pertama, use case diagram yang akan dijelaskan oleh Yusandi, kedua, activity diagram yang akan dijelaskan oleh saya Langgeng, lalu yang ketiga, sequence diagram yang akan dijelaskan oleh Yusandi, keempat, kelas diagram yang akan dijelaskan oleh Langgeng, terus yang terakhir, yang kelima, deployment diagram yang akan dijelaskan oleh Yusandi. Perkenalkan, nama saya Yusandi Suwarto dari Universitas Diponegoro, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tahun angkatan 2020. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai diagram UML atau Unified Modified Language. Kami membuat diagram UML ini menggunakan aplikasi Draw.io. Di sini yang pertama terdapat use case diagram dari sistem informasi hotel. Dalam use case diagram terdapat 3 aktor utama yang sangat penting. Yang pertama adalah petugas hotel, lalu yang kedua adalah pelanggan, dan yang ketiga adalah manajer. Petugas hotel mampu melakukan aktivitas pada sistem yaitu login, pemesanan kamar, pembatalan kamar, serta pembayaran kamar dan juga logout. Lalu pelanggan dapat melakukan aktivitas pemesanan kamar, pembatalan kamar, serta pembayaran kamar. Sedangkan manajer mampu melakukan aktivitas login, lalu melihat laporan yang dibagi menjadi 3, yaitu laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan, serta melakukan aktivitas logout. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram dari sistem informasi reservasi hotel. Activity diagram di sini ada 5. Yang pertama, activity diagram petugas hotel. Petugas hotel dan user akan memasukkan username dan passwordnya. Lalu, sistem akan memprosesnya. Dan database akan memvalidasi apakah username dan password yang dimasukkan sesuai atau tidak sesuai. Jika sesuai dan benar, maka sistem akan menunjukkan bahwa login valid, dan user dan petugas hotel akan masuk ke dalam menu utama. Jika saat validasi pada database tadi menunjukkan tidak sesuai atau salah, maka akan dikembalikan lagi pada awal untuk memasukkan username dan password yang benar. Lalu, activity diagram kedua adalah activity diagram manager. Activity diagram manager ini tidak jauh berbeda dengan activity diagram petugas hotel. Nah, di sini manager akan memasukkan username dan passwordnya. Lalu sistem akan memprosesnya. Dan database akan memvalidasi apakah username dan passwordnya sesuai atau tidak sesuai. Jika sesuai dan benar, maka sistem akan menunjukkan bahwa login valid. Dan manajer akan masuk ke dalam menu utama. Jika saat validasi pada database menyatakan tidak sesuai atau salah, maka akan dikembalikan lagi pada awal untuk memasukkan username dan password yang benar. Oke, selanjutnya activity diagram yang ketiga adalah activity diagram pemesanan kamar. Nah, activity diagram ini diawali dari user dan petugas hotel akan memilih menu pemesanan kamar. Lalu sistem akan memprosesnya, dan database akan mengeksekusinya. Jika database sudah mengeksekusi, maka pada aplikasi sistem akan menampilkan menu pemesanan kamar. Nah, di sini user dan petugas hotel harus mengisi data pemesanan kamar. Setelah diisi, maka sistem akan memprosesnya dan database akan mengeksekusinya. Setelah dieksekusi oleh database, maka aplikasi sistem akan menampilkan data pemesanan. User dan petugas hotel harus menyimpan data pemesanan kamar. Saat disimpan, sistem akan memproses dengan menyimpan pemesanan kamar. Jika sistem berhasil menyimpan, maka pesanan kamar akan tersimpan di database. Jika batal,
maka akan kembali ke sistem memproses dan kembali pada setelah pemilihan menu pemesanan kamar. Nah, activity diagram yang keempat adalah activity diagram pembatalan kamar. Untuk activity diagram ini dimulai dari petugas hotel akan memilih menu pemesanan kamar. Lalu sistem akan memprosesnya dan database akan mengeksekusinya. Jika database sudah mengeksekusi, maka pada aplikasi sistem akan menampilkan menu pemesanan kamar. Petugas hotel harus mengisi ID pelanggan. Setelah diisi, maka sistem akan memprosesnya dan database akan mengeksekusinya. Setelah dieksekusi oleh database, maka aplikasi sistem akan menampilkan nama pelanggan. Di sini petugas hotel dapat membatalkan kamar. Lalu sistem akan memprosesnya untuk membatalkan pesanan kamar. Dan jika sistem berhasil, pesanan kamar dibatalkan. Dan jika batal, maka akan kembali ke sistem memproses dan kembali pada setelah pemilihan menu pemesanan kamar. Lalu activity diagram yang kelima, activity diagram yang terakhir, merupakan activity diagram pembayaran kamar. Di sini, petugas hotel akan memilih menu pembayaran kamar. Dan sistem akan memprosesnya. Dan database akan mengeksekusinya. Jika database sudah mengeksekusi, maka pada aplikasi sistem akan menampilkan menu pembayaran kamar. Di sini petugas hotel mengisi ID pelanggan. Setelah diisi, maka sistem akan memproses dan database akan mengeksekusinya. Setelah dieksekusi oleh database, maka aplikasi sistem akan menampilkan nama pelanggan. Petugas hotel di sini sudah dapat mengisi data pembayaran kamar. Sistem akan memprosesnya untuk menyimpan data pembayaran kamar. Jika sistem berhasil, maka data pembayaran disimpan pada database, dan jika batal, maka akan kembali untuk sistem memproses dan kembali pada setelah pemilihan menu pembayaran kamar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram. Sequence diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan jalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Di sini sudah terdapat sequence diagram dari sistem informasi hotel. Di sini terdapat sequence diagram bagian login petugas hotel. Jadi, aktor utamanya adalah petugas hotel. Yang pertama, petugas hotel akan menginput username dan password, lalu menuju form login. Lalu yang kedua, username dan password tersebut akan dimasukkan ke kontrol login. Lalu yang ketiga akan dimasukkan ke data user. Lalu keempat akan terdapat validasi user. Lalu apabila username dan password salah, maka akan kembali ke form login. Setelah dari form login, maka akan memunculkan pesan username dan password salah kepada petugas hotel. Apabila username dan password benar, maka akan menuju ke proses nomor 7, yaitu menampilkan menu utama. Setelah menampilkan menu utama, maka akan menuju ke kontrol login sebagai aktivitas ke-8. Lalu setelah itu akan menampilkan menu utama ke form login. Lalu di form login akan menampilkan menu utama ke petugas hotel. Lalu yang kedua adalah sequence diagram bagian login manager. Di sini aktor utamanya adalah manager. Manager akan pertama-tama melakukan input username dan password menuju form login. Lalu form login akan memasukkan username dan password ke kontrol login. Lalu selanjutnya akan menuju ke data user. Dan selanjutnya data user akan divalidasi. Apabila username dan password salah, maka akan kembali ke form login dan menampilkan pesan username dan password salah kepada manajer. Namun apabila password benar, maka akan menampilkan ke menu utama. Lalu dari menu utama akan disalurkan menuju ke kontrol login, lalu ke form login, dan akan menampilkan pesan menu utama kepada manajer sebagai aktor utama. Lalu selanjutnya adalah
sequence diagram bagian pemesanan kamar, di mana aktor utamanya adalah petugas hotel. Yang pertama, petugas hotel akan memilih pemesanan kamar, lalu menuju ke form pemesanan kamar. Selanjutnya, petugas hotel akan menambahkan data pemesanan kamar, lalu menuju ke kontrol pemesanan kamar, di mana di kontrol pemesanan kamar, petugas hotel akan menambah data pemesanan menuju data pemesanan, lalu data pemesanan kamar akan menambah data, lalu akan menyimpan data ke kontrol pemesanan kamar. Apabila data telah tersimpan, maka akan menuju ke form pemesanan kamar, lalu memberikan pesan pemesanan kamar berhasil disimpan kepada petugas hotel. Lalu selanjutnya adalah sequence diagram bagian pembatalan kamar, di mana aktor utamanya adalah petugas hotel. Yang pertama, petugas hotel akan mengisi ID pelanggan menuju ke form pemesanan kamar, lalu dari form pemesanan kamar akan cek ID pelanggan menuju kontrol pemesanan kamar. Lalu setelah dari kontrol pemesanan kamar, maka akan cek ID pelanggan menuju ke data pemesanan kamar. Lalu setelah ID pelanggan ditemukan, maka ID pelanggan akan disalurkan menuju kontrol pemesanan kamar, lalu ke form pemesanan kamar, dan petugas hotel akan memilih batal pemesanan kamar. Lalu setelah petugas hotel memilih batal, menuju ke form pemesanan kamar, akan membatalkan pemesanan kamar menuju ke kontrol pemesanan kamar. Lalu selanjutnya, pesanan akan dibatalkan menuju ke data pemesanan dan akan kembali lagi ke kontrol pemesanan kamar, di mana pemesanan kamar telah dibatalkan, lalu akan disalurkan menuju ke form pemesanan kamar dan menampilkan pesan bahwa pemesanan kamar telah dibatalkan kepada petugas hotel. Lalu, terdapat sequence diagram bagian pembayaran kamar, di mana aktor utamanya tetap petugas hotel. Pertama, petugas hotel akan mengisi ID pelanggan menuju ke form pembayaran. Lalu di form pembayaran akan cek ID pelanggan menuju kontrol pembayaran. Lalu di kontrol pembayaran akan mencari ID pelanggan dan menuju ke data pelanggan. Setelah ID pelanggan dimasukkan, maka akan kembali lagi ke kontrol pembayaran, selalu ke form pembayaran, dan petugas hotel akan mengisi data pembayaran kamar. Setelah mengisi data pembayaran kamar ke form pembayaran, maka data pembayaran kamar akan ditambah menuju ke kontrol pembayaran. Lalu setelah data pembayaran kamar tambah menuju ke kontrol pembayaran, maka kontrol pembayaran akan menambah data pembayaran menuju ke data pembayaran. Lalu data pembayaran akan menambah data, dan ketika data transaksi berhasil ditambahkan, maka akan menuju ke kontrol pembayaran, lalu akan menyimpan data transaksi berhasil disimpan menuju ke form pembayaran, dan akan menampilkan pesan transaksi berhasil disimpan kepada petugas hotel sebagai aktor utama. Lalu yang terakhir adalah sequence diagram bagian manajer melihat laporan, di mana manajer pertama-tama akan memilih laporan menuju ke form laporan, lalu dari form laporan, data laporan yang dipilih menuju ke kontrol laporan. Lalu kontrol laporan akan memasukkan kode laporan ke data laporan. Setelah itu, data laporan akan mencari data laporan. Apabila data laporan telah ditemukan, maka akan kembali ke kontrol laporan. Lalu kontrol laporan akan menampilkan laporan ke form laporan dan kembali lagi ke manajer untuk menampilkan laporan yang diinginkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Diagram kelas atau kelas diagram itu menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Nah, untuk kelas diagram pada sistem informasi reservasi hotel pada kelompok kami terdapat 3 kelas utama atau main kelas, yaitu pertama adalah kelas pelanggan, kedua petugas hotel, dan yang ketiga kelas manajer. Nah, di kelas pelanggan terdapat atribut ID pelanggan, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Untuk metodenya sendiri ada input pelanggan, hapus, dan cek. Nah, pada kelas pelanggan sendiri terhubung pada 3 kelas lainnya, yaitu pemesanan kamar, pembatalan kamar, dan pembayaran kamar. Nah, yang pertama pelanggan ini
terhubung pada pemesanan kamar. Nah, di kelas pemesanan kamar terdapat atribut ID pelanggan, jenis kamar, nomor kamar, harga kamar, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Untuk metodenya disimpan dan dilihat. Nah, lalu pelanggan ini terhubung pada yang kedua, pembatalan kamar. Nah, di kelas pembatalan kamar terdapat ID pelanggan, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Untuk metodenya itu cek dan hapus pemesanan kamar. Lalu pelanggan terhubung, yang ketiga adalah pelanggan terhubung pada pembayaran kamar. Nah, di pembayaran kamar ini, di kelas pembayaran kamar, terdapat atribut ID transaksi, ID pelanggan, tanggal bayar, total bayar. Dan untuk metodenya, lihat dan dicetak. Nah, selain pelanggan tadi yang di main kelasnya, yang terhubung pada 3 kelas ini, pemesanan kamar, pembatalan kamar, dan pembayaran kamar, ada juga petugas hotel. Nah, petugas hotel ini terdapat di kelas petugas hotel terdapat atribut-atribut seperti NRP, nomor registrasi, nama, TTL, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Untuk metodenya, input pemesanan kamar, input pembatalan kamar, dan input pembayaran. Nah, lalu kelas utama yang terakhir, kelas utama yang terakhir adalah kelas manajer. Nah, di manajer ini terdapat atribut NRP, nomor registrasi, nama, TTL, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Nah, untuk metodenya ada tambah, edit, dan lihat. Nah, untuk manajer ini terhubung pada satu kelas, yaitu kelas laporan. Nah, di laporan ini terdapat atribut kode laporan, nama laporan, dan isi laporan. Nah, untuk metodenya yaitu dibuat dan dilihat. Nah, kelas yang terakhir pada diagram kelas adalah login. Nah, login ini terdapat atribut username dan password. Lalu metodenya tambah, edit, dan lihat. Nah, untuk kelas login ini hanya terhubung pada 2 kelas utama, yaitu petugas hotel dan kelas manajer. Saya akan menjelaskan mengenai development diagram. Development diagram adalah diagram yang digunakan untuk memetakan software ke processing node, menunjukkan konfigurasi elemen pemroses pada saat runtime dan software yang ada di dalamnya. Diagram ini adalah salah satu diagram paling penting dalam tingkat implementasi perangkat lunak dan kadang-kadang ditulis sebelum coding. Jadi di sini sudah terdapat development diagram sistem informasi hotel yang berisi application server, XAMPP, serta personal komputer. Application server terdiri dari sistem informasi reservasi hotel, personal komputer terdiri dari klien, dan XAMPP terdiri dari Apache, MySQL, dan database hotel. Dalam application server terdapat sistem informasi reservasi hotel yang terhubung kepada Apache dan MySQL di XAMPP. Sedangkan application server terhubung ke XAMPP menggunakan JDBC atau Java Database Connectivity. Lalu application server terhubung kepada personal komputer berisi klien menggunakan HTTP atau connection. Di dalam XAMPP terdapat database hotel itu sendiri yang terhubung dengan Apache dan MySQL.